Kadang cowok tuh bisa banget bilang, aku nggak akan ngulang lagi kok. Tapi, entah kenapa, tangannya otomatis klik like di story mantannya. Lucunya, kadang mereka nggak sadar, cewek tuh punya radar bawaan dari Tuhan. Nggak perlu jadi detektif, tapi feelingnya tuh kayak wifi. Begitu ada yang aneh, langsung connected. Tapi ya, kita juga suka lucu sih. Udah tahu disakitin, masih aja bilang. Tapi, dia tuh baik kok, cuma lagi salah arah. Padahal, jealous GPS-nya udah rusak dari dulu. Cuma gini ya, aku gak mau bahas ini buat nyalahin cowok atau nyindir cewek. Aku cuma mau ngobrolin, kenapa sih orang bisa ngulangin kesalahan yang sama? Padahal katanya udah belajar. Ada alasannya, dan bahkan ada penjelasan ilmiahnya juga. Dan siapa tahu, setelah ini kamu gak cuma ngerti dia, tapi juga ngerti diri kamu sendiri. Setiap orang punya kisah, tapi gak semua orang tahu gimana cara bilangnya. Aku Ulfi, dan ini caraku bersuara. Pertama, kalau mau bertahan lama, jangan pernah nipu cewekmu. Kamu tahu nggak, cewek tuh sebenarnya nggak butuh cowok yang sempurna. Yang penting tuh jujur, karena bohong kecil aja kadang bisa nyakitin lebih dalam dari patah hati besar. Kayak misalnya nih, cowok bilang, aku cuma ketiduran. Padahal dari jam 9 sampai jam 2 pagi, status online-nya hijau terus. Lah, ketiduran di mana? Di dunia metaverse. Dan lucunya, kadang cewek tuh udah tahu kebenarannya. Udah dicek, udah dicium gelagatnya. Tapi tetap pura-pura nggak tahu karena pengen lihat cowoknya bakal jujur sendiri atau nunggu ketahuan dulu. Masalahnya, begitu ketahuan bohong, yang rusak bukan cuma kepercayaan, tapi juga rasa aku aman di hubungan ini. Cewek jadi mikir, kalau hal sekecil itu aja bisa dia tutupin. Gimana hal yang besar nanti? Dalam psikologi, ada penjelasannya loh. Menurut penelitian dari University of Notre Dame tahun 2022, kebohongan kecil dalam hubungan bisa menurunkan hormon oksitosin. Itu loh, hormon yang bikin kita ngerasa dekat dan percaya sama orang. Jadi setiap kali kamu bohong, walaupun cuma hal sepele, otak pasanganmu otomatis ngasih sinyal, awas, ini nggak aman. Dan itu efeknya bukan cuma emosional, tapi juga biologis. Cewek bisa jadi lebih cemas, lebih curiga, karena tubuhnya udah nganggap kamu ancaman kecil, makanya hubungan jadi tegang. Padahal, yang bikin retak cuma bohong kecil. Padahal ya, jujur tuh nggak sesulit itu. Kadang, yang nyakitin bukan kenyataannya, tapi cara menyembunyikannya. Cewek lebih menghargai cowok yang berani ngomong, aku salah, daripada yang pura-pura nggak tahu padahal jealous ketahuan. Jadi, kalau kamu pengen hubunganmu tahan lama, mulailah dari hal paling sederhana. Jujur, karena cinta itu kayak kaca, sekali retak, bisa disambung lagi, tapi bekasnya nggak akan pernah hilang. Dan ingat ya, kadang cewek diam bukan karena nggak tahu, tapi karena dia pengen lihat, kamu masih punya hati buat jujur atau enggak. Kedua, kalau udah pernah salah, tolong jangan diulang lagi. Kamu tahu nggak sih, nggak ada yang bikin cewek capek lebih dari cowok yang minta maaf, tapi dengan nada nanti aku ngulang lagi ya. Kayak gini nih, maaf ya, aku beneran gak sengaja. Terus minggu depan, maaf ya, aku beneran gak sengaja lagi. Lama-lama cewek bukan marah, tapi bingung. Itu cowok atau kaset rusak yang keulang di bagian maaf doang. Tapi ternyata, ini bukan cuma soal malas berubah. Menurut riset dari American Psychological Association tahun 2023, otak manusia itu bisa ketagihan rasa nyaman. Bahkan dari hal yang salah, ada yang namanya repetition compulsion. Sederhananya gini, otak kita suka ngulang pola yang udah dikenal, meskipun pola itu nyakitin. Karena rasanya familiar. Jadi kalau cowok pernah nyakitin ceweknya dengan cara tertentu dan gak pernah benar-benar belajar dari kesalahan itu, otaknya bakal ngerasa aman ngelakuin hal yang sama karena itu yang udah terbiasa.
kayak nyalain lagu lama, walau tahu liriknya nyesek. Tapi cewek juga kadang ikut andil loh di situ. Kita tuh suka ngira, dia udah minta maaf kok, nanti juga sadar. Padahal kalau dibiarkan terus, itu sama aja kayak bilang ke otaknya, "Gak apa-apa kok, lukain aku. Aku tetap di sini." Akhirnya, kebiasaan itu tumbuh jadi pola. Yang bukan cuma susah diubah, tapi bisa jadi karakter. Makanya, kalau udah pernah salah, ya belajar dari situ. Jangan cuma hafal kalimat maaf ya, tapi juga ngerti kenapa itu nyakitin. Karena cewek itu nggak butuh cowok yang nggak pernah salah, tapi cowok yang mau belajar biar nggak ngulangin salah yang sama. Soalnya, cinta itu kayak tanaman. Kalau kamu nyiramnya pakai air yang salah terus, ya jangan heran kalau dia layu. Jadi mulai sekarang, kalau udah tahu caranya bikin dia kecewa, ya tolong jangan ulangin lagi. Ketiga, jangan jadikan kata maaf sebagai obat penenang. Lucu ya, kata maaf itu kecil, tapi efeknya bisa sebesar obat penenang. Apalagi kalau diucapin setelah berantem. Langsung deh, hati cewek meleleh kayak es krim kena sinar matahari. Tapi masalahnya, kadang cowok tuh pakai maaf, bukan buat beneran menyesal, tapi buat skip tahap diskusi panjang. Kayak, ya udah deh, maaf ya, jangan marah lagi. Padahal, yang cewek butuh bukan maafnya, tapi ngertinya. Menurut penelitian dari Journal of Social and Personal Relationships tahun 2022, kata maaf memang bisa meredakan emosi sementara. Tapi tanpa perubahan perilaku, otak kita tetap menyimpan rasa kecewa itu di bagian memori emosi, alias maaf bisa bikin hati tenang sesaat. Tapi kalau kelakuan gak berubah, rasa luka itu tetap nempel di dalam. Itulah kenapa kadang cewek bisa tiba-tiba nangis pas hal kecil. Bukan karena kejadian itu besar, tapi karena tumpukan maaf yang gak pernah ditepati. Udah numpuk di kepala. Kayak misalnya, cowok bilang, "Maaf ya, aku gak bakal lupa tanggal jadian lagi." Bulan depannya lupa lagi. Terus bilang, "Maaf ya, aku sibuk banget." Lah, sibuknya kok cuma pas tanggal penting aja? Akhirnya, kata maaf jadi kayak plester instan, nutup lukanya, tapi gak nyembuhin. Dan lama-lama, cewek pun mulai kebal. Denger maaf, bukan lagi bikin adem, tapi malah mikir, ini maaf beneran, atau maaf mau ngulang lagi. Padahal kalau mau hubungan yang sehat, kata maaf itu seharusnya bukan garis akhir, tapi titik mulai. Bukan buat menenangkan pasangan biar diam, tapi buat ngasih sinyal, aku sadar, dan aku mau berubah. Karena sejatinya, kata maaf tanpa perubahan, itu cuma kata, bukan perasaan. Jadi ya, kalau kamu masih sayang, jangan jadikan maaf kayak obat penenang yang diminum tiap kali ada masalah. Soalnya, cinta yang sehat tuh nggak butuh penenang, tapi butuh keberanian buat berubah. Kadang, cinta nggak butuh banyak kata. Dia cuma butuh dijaga dengan jujur. Karena hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling sering minta maaf, tapi siapa yang paling berani belajar supaya nggak nyakitin lagi. Kalau hari ini kamu ngerasa capek, kecewa, atau lagi belajar sabar, ingat ya, kamu gak sendiri. Ada banyak hati di luar sana yang juga lagi berjuang pelan-pelan buat ngerti, buat memaafkan, dan buat nggak nyerah sama perasaan baik yang pernah tumbuh. Kalau video ini relate banget sama kamu, boleh banget bantu aku dengan klik tombol subscribe kata Ulfi. Biar kamu nggak ketinggalan, kamu juga bisa like video ini. Dan jangan lupa tinggalkan komentar, ceritain pendapatmu, atau hal kecil yang kamu pelajari hari ini. Siapa tahu, kata-katamu bisa jadi penguat buat orang lain juga. Oh iya, kalau kamu punya teman yang lagi berjuang dalam hubungan, boleh banget share video ini ke dia. Biar dia tahu, gak apa-apa kok buat ngerasa selama kamu gak berhenti belajar untuk jadi lebih baik. Ini kataku. Kalau kamu gimana?